Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK dan salam sehat selalu. Pertama dan utama sekali, mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan umur yang panjang, sehingga kita dapat melakukan kegiatan daring kita pada saat sekarang ini. Salawat bersalam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat yaumil mahsyar nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kepada ananda semuanya yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang pemahaman diri yang dulunya atau satu minggu yang kemarin sudah kita bahas. Kita akan melanjutkan pemahaman diri tersebut. Baik, dalam pemahaman diri yang kita bahas kemarin itu, yang pertama tentang siapa aku ini, ya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini dijawab secara psikologis maupun secara spiritual, ya. Tapi yang psikologis belum kita bahas, saat ini kita akan bahas, tapi secara spiritualnya sudah kita bahas pada minggu yang kemarin. Baik, kepada anda semuanya, kita akan membahas tentang siapa aku ini menurut pandangan psikologis humanistik yang telah dijelaskan oleh Abraham Maslow atau pendapat Maslow. Menurut Abraham Maslow, bahwa siapa aku ini, dijawab oleh Abraham Maslow, aku adalah manusia yang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang secara bertingkat perlu dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia. Jadi kalau kebutuhan ini tidak kita bisa penuhi, akan menghambat dalam proses secara psikologis seorang manusia itu, apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi. Jadi menurut Abraham Maslow ini ada berapa tingkatan yang paling dasar sampai yang paling tinggi, ya, dalam kebutuhan-kebutuhan manusia itu. Apa-apa saja? Yang pertama, kata Abraham Maslow, tentang aku adalah manusia yang memiliki kebutuhan itu. Kebutuhan manusia itu seperti kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, dan seksualitas. Jadi ini kebutuhan dasar yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk apa kita bekerja mencari uang? Salah satu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Begitu juga kepada Anda yang memiliki orang tua yang bekerja untuk anaknya demi kesuksesan anaknya dalam proses belajar dan meraih cita-cita. Nah, ini kepada Anda semuanya, ya. Ini kebutuhan-kebutuhan makan dan minum ini adalah kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi oleh seorang manusia, ya. Bagaimana kita akan hidup kalau kita tidak memenuhi kebutuhan ini? Ya, harus dipenuhi kebutuhan makan dan minum ini, karena kebutuhan ini harus dipenuhi untuk memberikan semacam asupan gizi kepada tubuh kita, sehingga kita bisa belajar dengan baik. Apalagi makanan-makanan atau asupan-asupan makanan-makanan yang memenuhi
vitamin, karbohidrat dan segala macamnya, sehingga kita punya tenaga untuk belajar. Makanya kepada anda semuanya, pagi itu harus makan, harus minum susu, ya, sehingga cukup memenuhi kebutuhan gizinya yang disebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Nah, ini pada anda semuanya. Jadi harus makan, sarapan. Kalau tak sarapan akan timbul penyakit-penyakit yang disebut dengan ma, ya, dan penyakit-penyakit lainnya kalau kita tidak makan dan minum. Ini merupakan kebutuhan dasar yang harus kita miliki. Nah, ini dia. Yang selanjutnya, yang kedua, menurut Abraham Maslow itu adalah kebutuhan akan rasa aman, ya, seperti rasa tentram dan terhindar dari bahaya. Setiap kita pasti membutuhkan rasa aman, ya. Kalau Anda contohnya di kelas ada musuh, ya, dalam satu kelas itu, maka Anda akan tidak merasa aman, belajar pun tidak akan merasa aman, ya. Makanya harus hidup berdamai, harus hidup berdampingan, sehingga dalam proses belajar kegiatan kita mudah nantinya, ya, kalau selalu menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah, hubungan harmonis sesama teman. Begitu juga di lingkungan keluarga, ya, harus jalin hubungan yang baik, yang harmonis antara orang tua dan anak-anak dengan orang tua. Tidak ada saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya, ya. Juga di lingkungan masyarakat begitu juga, ya, antara tetangga satu dengan tetangga lainnya harus hidup harmonis, harus hidup berdampingan, sehingga kerukunan dalam bertetangga itu akan baik, akan terjadi kebaikan. Karena apa? Setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di lingkungan masyarakat, siapa yang mengetahui tentang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi terjadi? Contohnya terjadi suatu musibah, pasti adalah tetangga yang mengetahui tentang permasalahan-permasalahan kita. Kalau kita sakit, contohnya, siapa yang tahu duluan adalah tetangga, bukan keluarga jauh, ya, tetapi tetangga. Maka yang tetangga ini harus berdamai, harus hidup rukun dan berdampingan, ya. Maka dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan, ya, bagaimana kita hidup bertetangga yang baik itu. Apabila kita memasak sayur, ya, ataupun menggulai makanan, maka perbanyaklah kuahnya. Kuahnya ini adalah untuk siapa? Untuk tetangga kita. Begitulah ajaran Islam untuk menciptakan kerukunan dalam bertetangga. Jangan bermusuhan dengan tetangga. Nah, dari sekarang pada Anda mungkin merasa bahwa diri kita bermasalah dengan tetangga kita, maka dari sekarang kita hidup saling berdampingan dan saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Karena dalam ayat Al-Quran telah jelaskan, innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhaikum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara keduanya apabila mereka saling berselisih. Nah, ini bagi kita yang tahu apabila terjadi suatu perselisihan antara satu orang dengan orang lain atau tetangga satu dengan tetangga lainnya, maka kewajiban kita untuk mengislahkan atau mendamaikan. Maka hidup damai itu dianjurkan, bahkan diwajibkan dalam agama. Ini pada anda semuanya, ya.
dari skop yang kecil sampai skop yang besar seperti bernegara lah ya. Kita syukur alhamdulillah bernegara kita, negara kita aman ya, tidak terjadi semacam chaos, kekacauan ya, tidak terjadi peperangan. Coba kita lihat di negara-negara lainnya seperti Palestina ya. Nah, sekarang bagaimana Palestina itu tidak aman, tidak tentram hidupnya karena terjadinya suatu konflik atau daerah-daerah yang konflik. Pasti dia tidak bisa mencari nafkah ya, tidak bisa mencari uang ya. Bahkan bagi anak-anak tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena terjadi suatu konflik ya, yang terjadi di negaranya. Tapi kita di negara kita alhamdulillah tidak terjadi konflik sama sekali ya. Alhamdulillah waktu zaman Belanda ataupun Jepang atau penjajahan Jepang atau Belanda, kita mengalami ketidaktenangan dalam belajar ya, atau dalam beribadah. Kita tidak tentram, takut diserang oleh penjajah pada saat itu. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah aman, bisa belajar dengan baik, bahkan kita bisa bekerja semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan kita masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut Abbas Masmau tentang kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan untuk dicintai dan mencintai, seperti bergabung bersama orang lain, menjadi anggota atau diterima dalam suatu kelompok ya, menjalin relasi secara pribadi yang nyaman antar manusia. Nah, ini dia ya. Memang hidup manusia itu kebutuhannya harus saling cinta mencintai. Seorang orang tua mencintai anaknya ya. Ya, dalam tanda kutip, seorang manusia mencintai dengan manusia lainnya ya. Harus cinta mencintai antara satu dengan yang lainnya. Kalaulah di antara manusia saling cinta mencintai antara teman, maka tidak terjadi semacam chaos atau perselisihan antara satu dengan yang lainnya ya, atau suatu negara dengan negara lainnya, karena sudah ada atau sudah terpatri dalam hatinya saling cinta mencintai. Inilah pada anda semuanya. Pasti itu ya, pasti itu harus ada saling cinta mencintai. Kalau tidak ada rasa cinta kita kepada sama makhluk, sama manusia ya, maka hilanglah yang disebut dengan akal sehat kita. Kalau kita tidak saling mencintai ya, cintai orang tua kita ya. Apabila kita dalam hidup keluarga, orang tua perlu kita sayangi dan cintai. Begitu juga orang tua dengan anak, saling mencintai, karena anak merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh orang tua, dijaga dengan baik, dipelihara dengan baik ya anak-anak kita, sehingga anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kata dalam ayat Al-Quran juga jelaskan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Allah Subhanahu wa taala, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Ini siapa yang bertanggung jawab? Adalah ayah dan ibu ya, bapak yang membimbing, mengarahkan anak-anak supaya anaknya menjadi anak-anak yang soleh, yang berguna, dan juga bisa menjauhkan dari siksaan api neraka. Inilah dalam kehidupan kita itu harus memiliki kebutuhan rasa cinta dan mencintai. Yang selanjutnya adalah kebutuhan untuk dihargai ya. Ini yang keempat, kebutuhan untuk dihargai, seperti mencapai prestasi, menjadi orang-orang yang kompeten, dan memperoleh pengakuan dari
orang lain. Ya pasti itu. Ya. Setiap kita ingin dihargai, harus pandai menghargai orang lain. Jangan kita tidak pandai menghargai orang lain. Jangan salahkan diri kita kalau kita tidak dihargai orang lain karena tidak pandai menghargai orang lain. Ya, jadi penting saling harga menghargai kepada orang lain. Anak yang lebih muda disayangi, ya kan gitu, bersama sebaya dihargai, dan yang lebih tua dihormati. Hormat kepada guru, yang guru kalian ya harus saling dihargai, ya. Tegur sapa, salam penting ya diberikan kepada guru dan kepada orang tua, dihormati, ya, sama teman dihargai. Kalaulah saling harga menghargai, akan terciptalah suatu kehidupan kedamaian di dalam bermasyarakat maupun di sekolah, ya, atau di lingkungan sekolah. Karena yang satu yang dengan lain saling harga menghargai, dan juga memperoleh pengakuan dari orang lain, ya. Mengaku dalam berkata supaya kita bisa diakui oleh orang lain, maka raihlah prestasi kita, ya, bahwa kita orang yang memiliki prestasi yang luar biasa sehingga kita diakui oleh orang lain. Kalau di sekolah mungkin diakui oleh guru dengan mendapatkan nilai yang bagus atau prestasi yang bagus seperti mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Ini dia, ya. Yang selanjutnya, yang terakhir, menurut Abraham Maslow tentang aku, ya, tentang siapa aku ini, dia mengatakan yang kelima itu kebutuhan mengaktualisasikan diri, ya, seperti merealisasikan dan menunjukkan bakat dan kemampuan. Karena setiap kita memiliki potensi apa saja yang harus dikembangkan. Yang jelas potensi yang baik, bakat-bakat yang positif, ya, dan juga kemampuan yang positif harus ditumbuh kembangkan dalam bidang-bidang apa saja. Ada bidang olahraga namanya, dalam bidang keagamaan pandai dia berceramah, pandai dia berpidato, ya, atau dalam seni lukis bakatnya bisa dia aktualisasikan, setiap bakat yang dia miliki bisa dia kembangkan sehingga terciptalah kompetensi bagi seorang siswa itu, ya. Jangan malu untuk mengaktualisasikan diri, ya. Jangan malu untuk mengeluarkan setiap bakat yang kita miliki. Jangan bakat yang kita miliki itu menjadi bakat-bakat yang terpendam. Jadi munculkan bakat dan kemampuan kita sehingga orang lain tahu, ya. Karena Ronaldo itu ataupun Messi pesepak bola dunia yang tersohor itu awalnya dari bawah, ya, pesepak bola bawahan, ya, istilahnya pesepak bola amatir. Ini dia. Tapi diasah terus bakat dan kemampuannya sehingga dia menjadi pemain terbaik dunia, menjadi pemain bola profesional. Ini dia. Yang kita inginkan seperti itulah bagi anda semuanya. Jadi jangan malu untuk mengaktualisasikan setiap setiap kemampuan dan bakat-bakat kita yang kita miliki, ya. Jangan patah harapan pula, ya, tidak berhasil misalnya, ya, bakat yang kita kembangkan itu langsung mundur, jangan, ya, harus semangat lagi, bangkit kembali, ya. Banyak para pakar
Ya, para penemu yang dulunya tidak berhasil, tapi dia tidak merasa putus asa, dia bangkit lagi dan dia menemukan hal-hal yang baru dan menjadi orang-orang yang sukses. Sekarang yang terakhir, apabila kebutuhan-kebutuhan minimal seseorang tidak dapat dipenuhi, orang itu dapat mengalami gangguan keseimbangan seperti keseimbangan psikologis. Gangguan itu bisa berbentuk rasa kesal, ya, peregangan, hubungan sosial, putus asa, dan kepada frustasi. Ya, apabila kebutuhan-kebutuhan di atas yang 5 kebutuhan tadi tidak dipenuhi, seperti sering marah-marah, penarikan diri dari pergaulan, serba salah dan takut, sikap pasrah yang konyol, tidak tahu arah hidup, itu seperti hidup tanpa arti, atau sikap apatis atas kehidupan. Jangan kita lemah semangat seperti itu apabila kebutuhan di atas tidak dipenuhi, ya. Tapi penuhilah kebutuhan yang 5 tadi menurut Maslow, sehingga sikap-sikap apatis, sikap-sikap frustasi, ya, yang ada pada diri kita akan jauh pada diri kita. Oleh karena itu perlu kita perhatikan kebutuhan-kebutuhan ini, ya. Pada Anda semuanya, itulah materi kita tentang siapa aku menurut pandangan atau sudut pandang psikologi humanistik yang dijelaskan oleh Abraham Maslow tadi. Ya, mungkin kita akan bahas materi selanjutnya pada pertemuan selanjutnya nanti. Mungkin itu saja kepada anda semuanya. Silahkan Anda nanti bertanya kepada Bapak jikalau dalam penyampaian materi Bapak ini tidak kalian bisa serap dengan baik. Silahkan bertanya kepada Bapak nantinya, ya, melalui WA ataupun melalui aplikasi-aplikasi lainnya. Itu saja ya Bapak sampaikan kepada anda semuanya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK dan salam sehat.